Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang saya banggakan, seluruh pihak yang terlibat dalam perlombaan LDI pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Arya Indra Darmatama dari SMA Perguruan Rakyat 1 sebagai pihak pro dalam mosi pada hari ini. Bencana alam merupakan peristiwa alamiah yang menjadi komponen fundamental dalam kehidupan seluruh makhluk di muka bumi, baik dalam unsur biotik maupun abiotik. Dan dua komponen yang saya jabarkan sebelumnya memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya makhluk hidup dalam biotik mempengaruhi alam, dan alam yang merupakan komponen abiotik yang saling mempengaruhi makhluk hidup yang ada di naungannya. Namun, terlepas dari munculnya bencana alam yang tidak dapat diprediksi, komponen biotik dipegang manusia pada puncaknya masih kerap membawa dampak negatif untuk kepentingan pribadi, seperti industrial yang dipegang segelintir kapitalis dan sebagainya. Terkadang kita berargumen dengan pemahaman kenapa relokasi bencana selalu minim fasilitas, kenapa penanganan bencana selalu terasa lambat, atau bahkan kenapa bencana ini harus menimpa saya. Tanpa mempertanyakan apa penyebab yang dapat menimbulkan bencana ini, sehingga tak terlintas pada benak kepala kita bagaimana cara memitigasi bencana yang menimpa, atau perlu didefinisikan mencegah dalam bencana tersebut. Mengingat status urgensitas saat ini dalam beberapa negara rawan bencana yang masih minim kesadaran dalam mitigasi pada bencana alam, termasuk Indonesia di dalamnya, ditambah dengan situasi ekonomi dan stabilitas politik negara yang menjadi faktor keterlambatan relokasi baik dalam pengungsian, pembangunan, sehingga pernyataan Dewan, yaitu di daerah rawan bencana, Dewan percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Pernyataan tersebut dapat menjadi solusi paling baik dalam mengatasi bencana alam, sehingga tidak banyak korban-korban yang berguguran. Sehingga kami secara sadar setuju dengan pernyataan Dewan. Hal ini dasari kami selaku warga negara yang memiliki hak dan setuju. Dan selain itu paling dekat sebagai subjek dengan bencana, selaku makhluk biotik yang terlibat dengan sebab akibat yang terjadi pada alam. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman yang faktual dan aktual dalam bencana alam yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya bencana yang menimpa daerah saudara kita, yaitu Sumatera maupun Aceh, dalam waktu lampau yang sempat menimpa saudara-saudara kita yang bertempat di sana. Hal ini tentu disebabkan oleh kurangnya mitigasi bencana dan menyebabkan relokasi bencana yang terasa lambat. Sehingga saya percaya bahwa mitigasi jauh lebih penting daripada relokasi, mengingat dana yang diperlukan akan jauh lebih hemat, seperti antara lain: 1. Pengedukasian penghindaran bencana alam yang rawan pada daerah tersebut. 2. Pembangunan fasilitas bencana alam seperti alarm yang ada pada beberapa negara seperti Jepang, Rusia, dan lain sebagainya, yang dialokasikan di pinggir-pinggir kota atau di pusat-pusat kota. 3. Pembangunan daerah fungsi khusus bencana alam yang terawat tentunya. 4. Penekanan ketahanan bangunan. 5. Ketersediaan pangan. Hal-hal tersebut jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan penggunaan dana bagi relokasi penduduk dan rekonstruksi bangunan yang terlambat, disertai dengan kepanikan ribuan penduduk yang memperkeruh suasana dalam pengalokasian dan rekonstruksi. Tentu dengan berlakunya pernyataan Dewan bahwa mitigasi lebih penting dibanding relokasi, harapan kami bahwa mosi ini dapat mencegah hilangnya banyaknya nyawa, sehingga kerugian harta benda dan kesiapan bagi setiap individu serta kewaspadaan masyarakat dalam mengatasi bencana jauh di atas bencana yang akan menimpa, sehingga korban yang berjatuhan akan jauh lebih sedikit. Argumen ini dapat diterapkan dengan antara lain: 1. Pembuatan regulasi tentang perlindungan alam, mengingat seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada hubungan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan di komponen abiotik yang dipegang oleh air, udara, dan sebagainya, dan biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling mempengaruhi antara keduanya. Kedua, edukasi tentang bencana alam sedari dini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ketidaksiapan bencana dalam mengatasi bencana dalam tiap individu disebabkan oleh kurangnya kesiapan. Oleh karena itu, perlu ada edukasi sedari dini
bagaimana cara mengatasi bencana, bagaimana cara mengambil langkah paling bijak saat bencana terjadi. Ketiga, kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintah. Karena kembali lagi pada hubungan timbal balik bahwasanya pemerintah tidak dapat melakukan segala hal yang terjadi dan rakyat sebagai subjek harus tentunya menerapkan sebaik mungkin. Hal ini dibuktikan dengan bencana tsunami Aceh pada 2004 yang kita ketahui bahwasanya pada saat itu masyarakat masih kurangnya pemahaman sehingga pada saat air surut dan sempat ada pengungsian, rakyat tidak tetap di sana, tetap di tempat pengungsian, melainkan kembali ke rumah masing-masing.